Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Oke, hari ini adalah hari Senin teman-teman ya. 5 Agustus 2024. Hari ini IHSG turun cukup dalam teman-teman ya. Turun 3%. Dan saham dan indeks-indeks yang lainnya itu turun teman-teman ya. Ada di indeks New York turun 2%. Indeks Tokyo turun 12%. Indeks Hong Kong ya, Singapura turun 4%. Kita cek watchlist kita hari ini ya teman-teman. PANS turun 1%, BJBR 1%, Java 2%, ya turun. Nexa turun 3%, BMRI 3%, BPRI 3%, Bekas 3%, BNG 4%, UNTR 4%, TMG 5%, KEMS 5%, PTBA 5%, ATRO lumayan tinggi ya, 6,9%, hampir 7% turunnya. Tidak ada yang hijau sama sekali ya, merah semua ya. Ini kita cek yang hijau teman-teman ya. Tapi yang hijau ini kebanyakan saham-saham gorengan teman-teman ya. Oke. Kita akan membahas kenapa IHSG merah teman-teman ya. IHSG merah ini banyak faktor teman-teman ya. Ada data yang menyebutkan rilis pengangguran AS itu meningkat. Terus ada berita Warren Buffett jual 50% porsinya di saham Apple. Serta indeks Jepang turun 13% teman-teman ya. Ini dampak dari kebijakan yang dilakukan Jepang atas permintaan Amerika Serikat ya. Jadi suku bunga itu naik teman-teman ya. Jadi efeknya indeks di Jepang itu turun sangat tinggi teman-teman ya. IHSG kita cuma turun 3%, akan tetapi di Jepang turun sampai 13% teman-teman ya. Serta makin panasnya perang Timur Tengah ya. Perang Timur Tengah itu melibatkan Israel, Palestina, dan merambah ke Iran. Dan sekarang bahkan Houthi juga ikut ya.
Oke. Mungkin kalau kita mencari-cari informasi, pasti ada saja berita yang menyangkut pautkan dengan turunnya indeks ini ya teman-teman ya. Semakin kita mencari akan semakin ada informasi yang menyangkut pautkan turunnya indeks ini dengan informasi tersebut ya. Sebagai investor, kita harus bisa menyaring ya informasi yang disampaikan. Tidak semua informasi itu benar dan tidak semua informasi juga salah ya. Jadi kita harus bisa menyaring informasi ini dapat kita gunakan apa tidak. Dan apa yang dapat kita gunakan informasi tersebut untuk membuat kita cuan ya. Di dalam penurunan kali ini pasti akan ada banyak saham-saham yang under value teman-teman ya, atau sudah turun, jadi sudah layak untuk dikoleksi teman-teman ya. Jadi menurut saya ini adalah suatu kesempatan ya untuk mengoleksi saham-saham bagus di harga murah. Salah satunya ini Adaro. Adaro ini sudah turun 6%, hampir 7% teman-teman ya. Saya rasa ini Adaro ini sudah cukup bagus untuk dikoleksi ya. Ini juga ada PTBA, kemudian Games, ITMG, dan ini rata-rata mau bagi dividen interim ya teman-teman ya. UNTR. Di sektor perbankan ada BNGA, BBRI, BMRI, BCA, dan BNI. Jadi menurut teman-teman prioritaskan rencana portofolio teman-teman ya. Jadi kalau portofolio teman-teman itu berfokus pada emiten yang stabil dan naik terus, mungkin bisa ambil di sektor perbankan. Jadi kalau teman-teman itu berfokus pada dividen, mungkin bisa ambil di emiten pertambangan ya, batu bara. Mumpung harganya sedang murah teman-teman ya. Jadi setiap ada krisis itu pasti ada opportunity di balik itu ya. Jadi gunakan setiap kesempatan itu gunakan sebagai opportunity ya teman-teman ya. Jadi setiap ada kejadian pasti ada keuntungan di balik itu ya. Mungkin cukup ini saja ya informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk riset mandiri ketika membeli saham, jangan FOMO, dan tetap tenang ketika harga saham turun. Selama itu sesuai dengan rencana investasi teman-teman, tidak usah khawatir ya teman-teman.
Ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli saham ya teman-teman. Ini cuma sharing-sharing saja. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.